Banyak orang yang memiliki banyak planning tapi tidak ada eksekusi. Disitulah butuh eksekusi dari sebuah planning. Nah, ketika Anda memiliki banyak planning, Anda tidak ada eksekusi, maka tidak akan ada hasil. Nah, ini sharing dari pengalaman saya sendiri. Terima kasih yang sudah support channel saya. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Salam kenal bagi yang belum kenal, saya Nasikin Satrio. Saya akan sharing. Saya dulu banyak planning yang saya catat, banyak planning yang saya tulis, banyak planning juga yang tidak saya eksekusi. Nah, dari situ kenapa sih saya mikir ini seperti ini, planning yang akan saya eksekusi ini terlalu susah. Maksudnya saya belum menguasai ini, saya belum ada partner untuk ini, saya belum memiliki supplier untuk mengembangkan produk ini atau memproduksi produk ini. Nah, saya belum bisa. Nah, itu adalah sebuah alasan sebenarnya. Nah, ini kebanyakan dari orang-orang mengalami hal yang sama. Nah, cerita dari saya sendiri itu eh, saya banyak planning tidak dieksekusi maka nggak ada hasil. Nah, saya mencoba memulai untuk mengeksekusi satu persatu dari prioritas yang saya alami saat ini. Contoh, saya di era pandemi kemarin, saya ingin belajar eh, produk-produk digital. Saya ingin belajar mengembangkan skill di dunia digital. Nah, dari situ saya dulu awalnya seorang networker. Jadi orang yang join MLM. Nah, di situ saya ambil ilmu dari sebuah MLM, saya terapkan di bisnis konvensional. Nah, yang mungkin mengalami hal yang sama, pengen belajar juga, Anda misalnya sudah belajar bisnis di MLM atau memiliki ilmu di MLM, itu Anda mungkin akan mencoba hal-hal baru dan mengembangkan skill Anda. Itu nggak ada salahnya ketika kita ingin terus belajar, itu nggak ada salahnya. Jadi kita benar-benar punya visi dan misi untuk mengembangkan skill kita eh, agar bermanfaat bagi orang banyak dan memberikan income buat kita terutama. Oke, setuju ya. Nah, saya ketika join MLM, setelah nggak jalankan MLM, saya bisnis waktu itu, saya jualan sama teman saya. Saya jualan sama teman saya produk-produk waktu itu, produk online saja ya, produk dewasa ini. Nah, saya jualan sharing saja produk dewasa itu selama 2 tahun, 1 tahun lebih itu sekitar omset 2 miliar. Omsetnya 2 M. Nah, itu pernah saya sharingkan di Facebook waktu itu. Nah, itu dari jual produk dewasa. Kenapa pasarnya waktu itu sangat ramai? Saya hanya menggunakan Facebook ya. Facebook, Facebook eh, caranya ya Facebook simple lah. Nah, itu saya sharingkan kapan-kapan aja kalau ketemu. Nah, itu atau mungkin kalau ada kesempatan lain waktu ya. Nah, itu. Ya, dari situ singkat cerita saya sama teman saya menjalankan jualan produk dewasa itu berkembang dan berkembang, akhirnya saya menggunakan punya kurir sendiri untuk pengiriman. Nah, pengiriman produk dewasa. Nah, dari situ saya belajar lagi bagaimana sih mengembangkan usaha kita biar pasif income. Nah, atau biar kita dapat hasil dan biar mengembangkan usaha lainnya, maksudnya di bidang lain. Nah, akhirnya saya memiliki admin sama teman saya. Itu saya joinan sama teman saya, bagi hasil itu bagi hasil 50-50 ya. Nah, itu bagi hasil. Nah, dari situ saya berapa sih modalnya? Hanya waktu itu 36.000. Modal hanya 36.000 satu orang. Jadi joinan dua orang hanya 72.000, itu bisa sampai omset 2 miliar Bapak Ibu. Teman-teman sekalian, jadi jangan meremehkan uang kecil. Karena ketika kita bisa memanage, mengatur keuangan, itu akan bisa menjadi lebih besar. Nah, mungkin yang pengen tahu caranya bisa lihat-lihat di video saya sebelumnya, saya banyak cerita, atau mungkin ada yang tanya
bisa tanya di kolom komentar ya. Nah, itu bisa jadi omset 2 miliar dengan hanya modal 72.000. Hanya modal 72.000. Nah, di saat itu pandemi era pandemi itu merosot total dan akhirnya saya mencoba untuk mencari peluang apa yang kira-kira bisa saya jalankan lagi ya, bisa saya kembangkan. Nah, untuk produknya masih produk dewasa masih jalan, tapi sudah dipegang admin. Nah, saya berusaha mencari dengan memanfaatkan ilmu-ilmu di network marketing. Yang pertama ada ilmu silaturahim. Nah, itu bisa dilihat di video saya selanjutnya, apa saja sih yang bisa kita ambil dari pelajaran MLM atau ilmu yang bisa diterapkan dari MLM. Yaitu ilmu silaturahim yang paling penting. Saya silaturahim ke teman-teman saya banyak mendapatkan ide dan planning. Nah, dari situ saya memiliki teman yang bisa trading. Nah, itu beliau juga salah satu guru besar saya. Istilahnya saya belajar trading itu untuk di kripto ya. Saya kripto dan saham. Nah, kripto dan saham. Nah, ini akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, itu saya belajar trading dan alhamdulillah ya bisa. Tapi untuk itu bukan untuk harian ya. Maksudnya kita hanya mengembangkan di situ. Kita bukan trading setiap hari untuk memantau, enggak. Jadi kita belajar trading kira-kira bagaimana sih investasi yang baik, bagaimana sih cara berinvestasi di dunia saham ataupun kripto. Nah, yang paling penting itu bagaimana caranya kita pelajari, jangan modal besar dulu. Nah, itu yang paling penting, bagaimana cara mengelola uang Anda. Nah, dari situ saya belajar trading, akhirnya dapatlah ilmu itu tadi, ilmu trading yang terus saya punya planning waktu itu. Saya punya planning di konsultan. Maksudnya konsultan ini bagaimana ya? Kita menjelaskan saya ingin membantu teman-teman. Kenapa sih saya pengen membantu? Karena di network, di MLM itu kita diajarkan untuk mensukseskan orang-orang yang di bawah kita, untuk mensukseskan tim mitra yang di bawah kita. Nah, itu saya ambil. Jadi kita nggak hanya sisi negatifnya MLM yang kita keluarkan, tapi positifnya saya ambil. Nah, itu jadi saya tidak menjelek-jelekan MLM selama di situ ada kebaikan, kita ambil kebaikannya. Yang penting kita harus jujur dalam menjalankan, harus jujur, harus benar-benar loyal lah, benar-benar loyal. Ketika saya menjalankan MLM, di situ saya ingin apa sih yang bisa saya tawarkan untuk membantu orang, untuk membantu teman-teman. Nah, di situ saya menjadi konsultan. Ada seorang teman saya yang memiliki perusahaan di bidang e-commerce ya, e-commerce marketplace. Nah, itu saya di situ juga membantu sharing sama beliau. Itu kawan saya dulu juga di MLM atau network. Nah, saya sharing sama beliau, membantu bagaimana sih cara mengembangkan, cara membentuk tim yang solid. Nah, di situ saya sharing, membagi pengalaman saya. Dan akhirnya beliau mengajak kerjasama dengan sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil di situ saya mendapatkan sharing profit dari ketika nanti sharing profit bagi hasil dari beliau. Nah, disitulah saya dari keuntungan kita berbagi, keuntungan kita menjadi seorang ilmu kita sharingan saja. Nanti ketika kita punya kualitas, nah disitulah Anda akan mendapatkan penawaran. Saya juga banyak membantu UMKM. Nah, di sini ada juga saya proyek dengan
kawan saya dengan manajemen keuangan itu punya web berbasis keuangan, mengatur keuangan, mengelola keuangan berbasis web. Nah, kalau ini sudah jadi proyeknya, saya taruh di link deskripsi ya. Ini karena masih proses, belum saya ketika membuat video ini masih belum ada progres, maksudnya belum selesai lah. Kalau sudah selesai, linknya saya taruh di deskripsi. Anda bisa trial nanti di situ. Anda bisa trial proyek web keuangannya bagaimana cara mengelola keuangan. Saya biasa sharing juga di YouTube saya sebelumnya, atau nanti saya juga akan sharing tentang pengalaman saya mengelola keuangan, karena saya itu yang paling penting ya. Saya di MLM itu saya benar-benar kelola, karena ketika saya tidak mengelola dengan baik, saya akan rugi di operasional. Nah, di situ ketika saya rugi, saya nggak bisa membantu member, akhirnya juga keteteran juga kan, seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, paling penting itu adalah eksekusi dari apa rencana Anda, plan Anda. Rencana Anda dan plan Anda eksekusi. Jangan takut gagal, coba saja, coba dulu, jangan nunggu sempurna. Nah, di situ saya juga menunggu kesempurnaan baru mau jalan. Saya tata dulu, tapi ketika saya tata terus-terusan, saya tidak akan berani melangkah, akan nunggu dulu. Oh, ini ada kurang ini, nggak akan tertata. Nah, dari situ saya mencoba memberanikan diri. Nah, untuk visi saya sama-sama membantu. Jadi saya sekarang juga membantu banyak UKM untuk mengelola keuangan dan memberikan mereka edukasi tentang digital. Nah, mungkin teman-teman ini sekarang saya jalankan konvensional apa? Yang pertama masih ada saya jualan produk, ada macam-macam. Nah, saya jualan produk digital juga ada. Kalau yang mau join di grup, ada di link deskripsi grup WA, atau mau langsung jadi affiliate bisa coba cek di link deskripsi. Itu affiliate digital, produk-produk digital dan produk Fambos Care. Nah, itu produk parfum ya, produk parfum. Nah, itu nanti bisa saya taruh di link deskripsi. Kalau saya sudah selesai ini, karena saya sharing aja di awal, nanti ketika teman-teman membutuhkan peluang atau intinya apa sih tadi, kita sharingkan pengalaman kita, teman mendapatkan manfaat, teman mendapatkan hasil, itu saya senang gitu loh. Saya senang, alhamdulillah. Itu berkah dari MLM, itu ilmunya berkembang. Jadi apapun, kenapa saya saat ini bukan trauma, bukan negatif dari MLM, bukan. Cuman saya mengambil sisi positifnya. Kenapa saya nggak menjalankan MLM? Saya ingin membantu orang-orang yang jalan di MLM. Kalau saya menjalankan MLM hanya satu, maksudnya tertentu, saya misalnya menjalankan MLM A, nah di situ saya tidak akan berbagi dengan MLM lain, mungkin seperti itu, karena itu dianggap kompetitor, benar ya. Jadi yang mereka ketika informasi yang diberikan atau yang saya berikan itu mungkin hanya untuk perusahaan A itu saja gitu loh, tidak menjurus untuk perusahaan lainnya. Nah, ketika saya netral, maksudnya netral, saya akan memberikan informasi dengan netral juga. Apapun yang saya punya, yang saya bisa, saya berikan, saya sharingkan. Nah, itu tadi adalah paling penting kebiasaan itu, maksudnya saya tadi planning, rencana itu harus ada eksekusinya. Kalau nggak ada eksekusi, itu adalah hal yang sia-sia. Oke, saya doakan Anda diberikan kesehatan, dan saya doakan juga selalu diberikan kemudahan serta kelancaran rezeki. Semoga bermanfaat. Jika memang bermanfaat video ini, jangan lupa di-sharekan ke teman-teman Anda
Mungkin Anda seorang yang berprofesi, ingin menjalankan bisnis, ingin menjalankan usaha, belum memiliki produk, bisa sharing di grup ya nanti, atau yang sudah punya usaha, punya produk, bisa sharing di grup. Siapa tahu nanti Anda di situ bisa mendapatkan reseller. Nah, dari situ semoga bermanfaat. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.